berjumpa lagi dengan saya Valentino Sempiring pada mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan kelima. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas masalah transport layer. Baik, transport layer itu ada beberapa bagian yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama itu nanti bagaimana transportasi bekerja dan bagaimana protokol pada transport layer. Baik, langsung saja kita ke fungsi dan tujuan dari transport layer. Transport layer ini merupakan suatu salah satu dari 7OSI layer, yang mana transport layer ini melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi tersebut menjadi satu arus data. Layanan yang ada di sini terdapat transport layer, yaitu untuk menyatukan kembali suatu segmentasi dari aplikasi-aplikasi yang menggabungkannya menjadi dalam satu arus data yang sama. Layanan-layanan ini menyediakan transportasi data dari ujung sampai ujung yang dapat membuat koneksi secara host atau logikal, yang hingga host to host itu menjadi sebuah internetwork. Transport layer ini juga mempunyai tanggung jawab, yaitu untuk menyediakan mekanisme untuk multiplexing, yang mana itu merupakan salah satu teknik pengiriman dan menerima suatu jenis data yang berbeda dalam satu kaligus, sehingga komunikasinya itu dapat terjadi. Dan ini juga itu multiplexing ini juga dia dapat menerima suatu data sekaligus dalam satu media yang mana itu medianya itu harus di dalam satu network saja gitu. Jadi dia hanya diprioritaskan berbagai jenis data di dalam satu network saja. Sehingga metode ini itu atau transport layer ini itu sangat penting di dalam suatu jaringan ini gitu. Setelah melalui sebuah mekanisme yang terjadi yang tadi, maka mekanisme ini disebut dengan three-way handshake, yang mana bisa kita dapat lihat dari gambar ini. Ada dari komunikasi antara telepon to telepon, ada ke PC to PC, dan dia handphone to handphone. Biasanya ini disebut dengan enabling application on device to communicate. Nah, selain daripada itu, transport layer ini juga mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu bisa melakukan unsynchronized time division multiplexing gitu, yang mana antara komputer dan komputer lainnya dapat berkomunikasi digabung di dalam satu pecahan-pecahan frame yang terkecil, sehingga peran dari komunikasi dari transport layer ini itu sangat penting sebagai penerima data yang dikirim oleh session layer. Data yang sudah berhasil dan diolah dalam layer tersebut akan ditransportasikan untuk menerima data juga dalam segala bentuk media gitu. Sehingga kita dapat lihat bahwa komunikasi dari OSI transport layer ini ada application data ditransport dalam jaringan akan mereplay lagi menggunakan 7OSI layer ini. Seperti itulah komunikasi dalam transport layer. Oke, selanjutnya apa saja sih protokol-protokol pada transport layer? Dapat disimpulkan bahwa di dalam protokol transport layer itu ada dua. Yang pertama itu UDP atau User Data Protocol. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini bahwa UDP ini itu bekerja seperti berikut ini. UDP itu adalah protokol sederhana connection yang dapat dijelaskan dalam RFC
768. UDP ini memiliki keuntungan pengiriman data yang low overhead karena banyak pemotongan-pemotongan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut disebut itu adalah datagram, yang mana datagram ini akan dikirim sebagai best effort untuk protokol layer. Namun UDP ini tidak menjamin bahwa data ini diterima dan akan disesuaikan lagi oleh acknowledgement, yang mana dia akan bertugas untuk menyesuaikan data-data itu. Nah, contohnya itu aplikasi yang digunakan dalam UDP ini adalah Domain Name System, Video Streaming, Voice over IP atau VoIP. Oke, pada protokol selanjutnya yaitu protokol TCP/IP yang bertugas sebagai Transmission Control Protocol, yang mana ini merupakan protokol berorientasi pada koneksi. Ini itu TCP/IP ini menimbulkan overhead yang untuk mendapatkan fungsinya. Ini fungsi tambahan yang ada di TCP/IP. Biasanya itu mereka adalah mengirimkan urutan yang sama, pengiriman yang handal, dan flow controlnya itu jelas di dalam TCP/IP. Dan dapat dilihat pada gambar berikut itu tuh bagaimana TCP segmen berkomunikasi antar router. Dan selanjutnya itu bagaimana dengan TCP/IP, TCP cognition dan flow control. Kita dapat melihat bahwa ada pengirim dan komputer dapat berkomunikasi dalam berupa byte. Nah, ini itu karena ada cognition, dan receiver juga itu berkomunikasi dengan lain untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Sehingga apa aja sih yang digunakan oleh TCP/IP ini? Biasanya itu sering kita gunakan adalah browser web, email, dan transfer file. Biasanya itu disinilah TCP/IP protokol ini berkomunikasi dan bekerja antara perangkat device lainnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lagi di lecture note, PowerPoint, dan silakan tugas-tugasnya dikerjakan di Edlink ataupun Siakan. Itu saja dari Bapak, selamat siang.